Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga diberikan kesembuhan dan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat terdiri dari IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat semua, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di situ ada pembahasan dalam mengerjakan soal-soal. Selamat menyaksikan. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, penampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Anak-anak hebat, perhatikan ilustrasi bacaan berikut ini. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan tentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Ayo mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada gambar kenampakan alam di Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Dari 4 gambar ini, manakah yang merupakan kenampakan alam dan manakah yang kenampakan buatan? Kita lihat yang gambar satu ini. Ya, gambar satu ini merupakan kenampakan alam. Sedangkan yang gambar 2 ini adalah kenampakan alam, karena gambar 2 ini adalah gambar sungai. Kemudian yang ketiga ini kenampakan alam karena di sini adalah gambar danau. Sedangkan yang nomor 4 ini adalah kenampakan buatan karena di sini adalah gambar bendungan yang dibuat oleh manusia. Ayo berlatih. Berdasarkan gambar di bawah ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Pertanyaan nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Sekarang pertanyaan yang nomor 3, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban yang sudah kita bahas. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia.
Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Ayo mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Kita akan mengamati bentang alam Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia yang termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih merupakan hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan gunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, anak-anak, perhatikan di sini kita akan berlatih nama pulau beserta bentang alam secara umum. Yang pertama di sini ada Pulau Jawa. Gunung yang ada di Pulau Jawa antara lain Gunung Slamet, Gunung Sinduro, Gunung Merapi, Gunung Semeru. Kemudian yang B, lembah yang ada di Pulau Jawa antara lain Grand Canyon, Cukang Taneu, Dieng, Cilengkrang, Kaliurang. Kemudian yang C, bukit yang ada di Pulau Jawa antara lain Sumedang, Kidul, Candi Abang, dan Moko. Kemudian berikutnya sungai yang ada di Pulau Jawa, yaitu Sungai Serayu, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, dan Sungai Brantas. Kemudian yang E, dataran rendah yang ada di Pulau Jawa antara lain dataran rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Berikutnya yang terakhir adalah pantai yang ada di Pulau Jawa. Pantai yang ada di Pulau Jawa antara lain Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, dan Anyer. Nah, itu tadi adalah bentang alam secara umum yang berada di Pulau Jawa. Sekarang kita menginjak pada Pulau Sumatera. Ada bentang alam apa saja yang ada di Sumatera? Perhatikan penjelasan berikut. Yang A, gunung. Gunung yang ada di Pulau Sumatera antara lain Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Dampu, dan Gunung Talamau. Berikutnya adalah lembah yang ada di Pulau Sumatera antara lain Lembah Ngarai Sianok, Anai, dan Harau. Kemudian bukit yang ada di Sumatera yaitu Minangkabau, Kerinci, Rejang, Lebong, dan Bukit Barisan. Sedangkan sungai-sungai yang ada di Pulau Sumatera antara lain Sungai Deli, Batanghari, Rokan, dan Merangin. Kemudian dataran rendah yang ada di Pulau Sumatera antara lain Air Manis, kemudian Kasih, dan Cermin. Sedangkan pantai yang ada di Pulau Sumatera antara lain Lampuk, Rupat, Tanjung Tinggi. Itu tadi adalah kenampakan alam secara umum yang ada di Pulau Sumatera. Sekarang kita menginjak pada Pulau Kalimantan. Ada kenampakan alam apa saja yang ada di Pulau Kalimantan? Yang A, gunung. Gunung yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Liang Pran, Menyapa, Halau-Halau. Kemudian lembah yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Lembah Sungai Gedang atau Kapuas, Lembah Danung, Lembah Barito. Kemudian bukit yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Lintang, Kelam, Tekonang, Danau, Sentarum. Kemudian sungai yang ada di Kalimantan antara lain Kapuas, Melawi, Barito, Mahakam, dan Kayan. Daratan rendah yang ada di Pulau Kalimantan antara lain daratan rendah Ketapang dan Teluk Melanu. Kemudian pantai yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Pantai Gemala, Pantai Melawai, Pantai Derawan. Nah, itu tadi adalah kenampakan alam secara umum yang ada di Pulau Kalimantan. Berikutnya
adalah kenampakan alam yang ada di Pulau Sulawesi. Antara lain gunung yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Bawah Karaeng, Soputan, Lotimojong, dan Mahawu. Kemudian lembah yang ada di Pulau Sulawesi antara lain Lembah Badah dan Lembah Rama. Kemudian bukit yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Bone dan Bukit Barwi. Sedangkan sungai yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Sungai Jenberang, Palu, Sungai Poso, Sungai Konaweha, dan Sungai Walanai. Kemudian dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi antara lain Barum Pangkep, Bulukumba, Selayar, Tua, dan Ujung Pandang. Pantai-pantai yang ada di Pulau Sulawesi antara lain Pantai Losari, Pantai Selayar, Pantai Akarena, Pantai Marumasa. Nah, itu tadi adalah kenampakan alam secara umum yang ada di Pulau Sulawesi. Berikutnya ada kenampakan alam yang ada di Pulau Papua, yaitu yang pertama gunung. Ada gunung apa saja di situ? Ada Gunung Irau, Mebu, Biji, dan Puncak Jaya. Sedangkan lembah yang ada di Pulau Papua yaitu Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Berikutnya adalah bukit yang ada di Pulau Papua yaitu Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Teletabis. Kemudian sungai yang ada di Pulau Papua antara lain Sungai Undir, Sungai Bian, Sungai Maro, dan Sungai Tariku. Sedangkan dataran rendah yang ada di Pulau Papua antara lain pesisir Arafuru, pesisir Transfly, pesisir Teluk Papua, pesisir Barat Laut Papua. Sedangkan pantai yang ada di Pulau Papua antara lain Pantai Triton, Teluk Fenway, Pantai Yenbeha, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Nah, itu tadi adalah kenampakan alam di Pulau Papua secara umum. Berikutnya adalah kenampakan alam yang ada di Kepulauan Maluku. Gunung yang ada di Pulau Maluku antara lain Gamkonora, Gamalama. Kemudian lembah yang ada di Kepulauan Maluku antara lain Lembah Argo, Lembah Aliamato, dan Lembah Waiapo. Bukit yang ada di Kepulauan Maluku antara lain Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, Bukit Tidore. Sedangkan sungai yang ada di Kepulauan Maluku antara lain Sungai Apu, Sungai Marikrubu, Sungai Ruate, Sungai Sapatewa, Sungai Sapulawa, Sungai Togorala, dan Sungai Yalua. Berikutnya adalah dataran rendah yang ada di Kepulauan Maluku antara lain Maluku Utara, Kepulauan Kei Kecil, Pulau Seram bagian timur. Sedangkan pantai yang ada di Kepulauan Maluku antara lain Pantai Ora, Pantai Nacepa, dan Pantai Cigu Merasa. Itu tadi adalah kenampakan alam yang ada di Kepulauan Maluku secara umum. Berikutnya adalah kita menginjak pada Pulau Bali. Ada kenampakan alam apa saja yang ada di Pulau Bali? Kita mulai dari gunung. Gunung yang ada di Pulau Bali antara lain Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Batu Karu, dan Gunung Merbu. Sedangkan lembah yang ada di Pulau Bali antara lain Lembah Pantunan dan Lembah Tukat Melangit. Berikutnya bukit yang ada di Pulau Bali antara lain Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong. Sedangkan sungai yang ada di Pulau Bali antara lain Balangan, Tiket, Buleleng, dan Pakerisan. Sedangkan dataran rendah yang ada di Pulau Bali antara lain dataran rendah Badung, Gianyar, Buleleng, dan Batur. Sedangkan pantai yang ada di Pulau Bali antara lain Pantai Kuta, Pantai Jimbaran, Tanah Lot, Pantai Pandawa, dan Pantai Nusa Dua. Nah, itu tadi adalah kenampakan alam secara umum yang ada di Pulau Bali. Nah, sekarang kenampakan alam yang ada di Nusa Tenggara. Gunung-gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Gunung Kelimutu, Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Lewotolo, dan Gunung Rokatenda. Lembah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Lembah Bola Palelo, Lembah Rinjani, Lembah Paundoa, Lembah Hijau Lombok. Berikutnya bukit yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Bukit Mando, Bukit Marese, Bukit Pangasingan. Sedangkan sungai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Kambaniru, Wajulu, Benanain, dan Putih. Dataran rendah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Taliwang, Seteluk, Sumbawa Besar, Mayu Hilir, Lape, dan Lopo. Sedangkan pantai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Pantai Sanggigi, Pantai Gili Trawangan, dan Pantai Koka.
Itu tadi adalah kenampakan alam secara umum yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu tentang muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Nah, sekarang tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nama provinsi yang ada di tempat tinggalku yaitu Provinsi Jawa Timur. Gunung yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Gunung Semeru, Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Widodaren, Gunung Arjuno, dan Gunung Kelut. Kemudian lembah yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Lembah Babadan yang berada di Ponorogo, Lembah Songgoriti yang ada di Batu, Lembah Harau yang ada di Pasuruan, kemudian Lembah Kidang yang berada di Tretes, Pasuruan. Kemudian bukit yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Bukit Bintang Bentar yang berada di Probolinggo, Bukit Teletabis yang berada di Bromo, kemudian Bukit Paralayang yang ada di Batu, kemudian Puncak Rembangan berada di Jember. Sungai-sungai yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Bengawan Madiun, dan Sungai Porong yang berada di Pasuruan. Kemudian dataran rendah yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu dataran rendah Madiun, dataran rendah Probolinggo, dataran rendah Jombang, dan Mojokerto. Kemudian pantai-pantai yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Pantai Bom Banyuwangi, Pantai Papuma, Pantai Pangi, Pantai Pulau Merah. Nah, itu tadi adalah kenampakan alam yang berada di provinsi tempat tinggalku. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, itu tadi adalah pengertian iklim dan cuaca. Data astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Kemudian lamanya siang dan malam hampir sama yaitu 12 jam. Nah, itu tadi adalah ciri dari iklim tropis yang ada di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode berubah adalah 6 bulan sekali. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. 1. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, anak-anak hebat, kelas 5, perhatikan peta iklim berikut ini. Nah, kalian lihat legenda yang ada di pojok kanan atas. Warna abu-abu menunjukkan daerah tropis. Nah, perhatikan panah yang diarahkan Pak Agung. Nah, di sini menunjukkan bahwa iklimnya adalah tropis. Sedangkan yang berwarna hijau muda adalah beriklim subtropis. Sini hijau muda. Kemudian yang berwarna biru mempunyai iklim sedang. Sedangkan yang berwarna kuning merupakan iklim kutub. Nah, iklim kutub ini merupakan iklim dingin anak-anak karena dekat kutub terdapat banyak salju. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayo berlatih. 1. Pertanyaannya, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Jawabannya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Berikutnya yang nomor 2. Pertanyaannya, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau terjadi di Indonesia pada bulan April sampai Oktober.
Pertanyaan yang nomor 3, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim yang merupakan angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dan pembahasan berdasarkan penjelasan iklim di atas. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Ayo membaca. Indonesia sangat kaya dengan kekayaan flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Berikutnya paragraf kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Paragraf 3. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh, perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Berikutnya, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Peranannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang memengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat memengaruhi keragaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, anak-anak, kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama. Ide pokoknya, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf kedua yaitu banyaknya faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Paragraf 3, ide pokoknya yaitu faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf keempat, ide pokoknya yaitu air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia.
Paragraf kelima, ide pokoknya, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang memengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf ke-6, ide pokoknya yaitu, di sisi lain, manusia juga memengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kemudian paragraf ke-7, ide pokoknya yaitu faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah, itu tadi adalah ide pokok dari masing-masing paragraf yang tadi kita baca. Ayo mengamati. Pahami bagan berikut untuk memengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Australian dan Indo-Malayan. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu 1 Kalimantan, 2 Sumatera, 3 Jawa, dan 4 Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu 1 Sulawesi, 2 Maluku, 3 Nusa Tenggara, dan 4 Papua. Karakteristik Indo-Australian yaitu 1. Jenis-jenis meranti-merantian sangat banyak, 2. Terdapat berbagai jenis rotan, 3. Tidak terdapat hutan kayu putih, 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya, 6. Terdapat berbagai jenis nangka, 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan Indo-Malayan karakteristiknya yaitu 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit, 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, 3. Terdapat hutan kayu putih, 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, 5. Jenis anggrek banyak, 6. Tidak terdapat jenis nangka, 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, itu tadi adalah bagan untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Ayo berlatih. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Mari kita berlatih untuk mencocokkan sila dan pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1 yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Kemudian sila yang kedua yaitu menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila keempat menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima yaitu mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang.
Nah, itu tadi adalah pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan menggunakan garis pasangan. Ayo mengamati, amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan sikap yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 8 gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Gambar pertama ini berarti memberikan uang kepada pengemis adalah mencerminkan nilai-nilai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya gambar di bawah ini adalah membersihkan lingkungan dan bekerja sama. Nah, ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya gambar yang ketiga adalah anak yang suka mengganggu temannya dan memukul temannya. Di sini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian gambar yang keempat, di sini ada kegiatan yaitu bergotong royong dalam membangun rumah. Nah, di sini merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian gambar yang kelima, di sini ada anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian gambar yang keenam di sini adalah tempat peribadatan yang berdampingan. Ini menunjukkan adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian gambar yang ketujuh di sini adalah anak-anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang terakhir adalah gambar ke-8. Di sini ada pemburu yang sedang menembak burung yang dilindungi atau satwa yang dilindungi. Di sini menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana? Kalian sudah bisa ya membedakan antara perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berdasarkan gambar-gambar tersebut. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yakni tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun, jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Demikian materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Agung. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.